Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran kimia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ikatan ion. Itu pada subbab ikatan kimia. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai aturan oktet dan duplet, di mana pada aturan ini yaitu mengenai kecenderungan unsur-unsur selain golongan 8 untuk mencapai konfigurasi stabil seperti halnya golongan gas mulia atau 8A ya. Nah, kenapa golongan gas 8A ini atau gas mulia ini disebut stabil? Karena ternyata konfigurasi elektronnya penuh, yaitu untuk helium dia penuh sebanyak 2, maka disebut sebagai aturannya aturan duplet. Sementara untuk dari neon sampai radon itu aturannya oktet karena elektron valensinya sudah 8. Nah, untuk mencapai kestabilan maka dari golongan 1 sampai 7A kecuali hidrogen ya, itu harus semuanya kecenderungannya mengikuti kaidah oktet. Sementara hidrogen kecenderungannya untuk mengikuti kaidah duplet. Untuk mencapai kestabilan ini, maka cara atom ini berbagai macam. Pertama, dia bisa melepaskan elektron, menerima elektron, atau menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Sehingga nanti dikenal ada istilahnya, istilah ikatannya, ikatan ion. Kemudian yang selanjutnya nanti ada ikatan kovalen. Nah, mari kita lihat dulu apa itu ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dengan ion negatif. Apa itu ion positif? Ion positif disebut sebagai kation adalah ion yang terbentuk dari atom logam yang melepaskan elektron. Sementara ion negatif atau disebutnya sebagai anion adalah ion yang terbentuk dari atom non-logam yang menerima elektron. Jadi kata kunci untuk ikatan ion yaitu harus adanya ion positif dan ion negatif. Sehingga kalau direaksikan ion positif ditambah dengan ion negatif kemudian ada anak panah, ini artinya menghasilkan ya. Dia akan menghasilkan suatu senyawa. Nah, senyawanya adalah senyawa ion karena ikatannya berupa ikatan ion. Oke, satu lagi nih, logam itu kecenderungannya ternyata melepaskan elektron, sementara non-logam kecenderungannya menerima elektron. Nanti bisa dilihat di sistem periodik, itu bisa kalian dapatkan dengan beli atau boleh download ya di Google, banyak di sistem periodik yang sudah dibahas di bahasan bab 2. Ini ya, contoh dari pembentukan senyawa Na dan Cl. Na punya elektron sebanyak 11, maka konfigurasinya 2, 8, 1. Sementara Cl adalah 17, jadi 2, 8, 7. Nah, Na, kecenderungan Na ini untuk memenuhi kaidah oktet adalah melepaskan elektron. Kenapa nggak menerima? Karena energi yang dibutuhkan kalau dia menerima lebih besar dibandingkan dia harus melepaskan sebanyak 1. Nah, sementara Cl sudah punya 7. Untuk menjadi stabil memenuhi kaidah oktet, maka Cl hanya akan membutuhkan 1 elektron lagi ya. Na melepas sementara Cl-nya menerima. Sehingga kalau dibuatkan persamaannya, karena dalam kimia ini berhubungan sama reaksi, sehingga harus ada persamaan. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan reaksi. Yang menandakan reaksi itu ditandai atau disekat ya antara ruas, ada 2 ruas nanti, ruas kiri dan ruas kanan. Di kiri itu yang sebelum anak panah, sementara kanan yang setelah anak panah. Di kiri disebut sebagai reaktan atau reaksi, sementara hasilnya di sebelah kanan adalah produk atau hasil reaksinya. Mari kita lihat perubahan atau persamaan reaksi dari natrium Na. Na tanda panah itu artinya dibacanya Na berubah menjadi Na+. Kenapa menjadi Na+? Karena ini
dia melepaskan elektron sebanyak 1. Nah, angka 1-nya tidak usah dituliskan. Nah, jadi cukup plus saja. Nah, ditambah dengan 1 elektron. Dari mana ini elektronnya yang ini? Nah, elektron ini dituliskan di sebelah kanan. Kenapa di sebelah kanan? Karena Na dia melepaskan. Lain halnya dengan Cl. Kalau Cl dia ditambah dengan 1 elektron. Jadi elektron yang ini ya, dituliskannya di sebelah kiri atau di sebelum anak panah. Kenapa? Karena itu artinya dia Cl-nya menerima. Jadi kalau melepas itu di kanan, elektronnya ya, dituliskan elektronnya. Sementara yang di kiri itu artinya dia menerima. Nah, perubahan ionnya untuk Cl adalah menjadi Cl negatif. Karena dia menerima. Negatif berapa? Negatif 1. Karena di ruas kanan dan di ruas kiri itu ada elektron ini, dan angkanya sudah sama, maka bisa kita coret atau kita eliminasi ya. Nah, maka sisanya adalah Na, turunkan kembali, tuliskan lagi di sini di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kiri yang lain adalah Cl, tuliskan kembali ya, wajib pakai panah. Plus. Kemudian berubah. Ini perubahan ionnya. Nah, ini wajib dituliskan karena dia ikatannya ikatan ion. Jadi terlihat dari yang atomnya tadinya netral, kemudian sekarang berubah menjadi bermuatan. Nah, jadi Na positif ditambah dengan Cl negatif. Hasilnya adalah NaCl. Nah, dari mana perubahan tersebut? Sebenarnya perubahan itu seperti ini yang digambarkan di sini. Angka 1 yang di atas ini positif, sementara yang ini juga angkanya 1 negatif, itu nanti akan ditukarkan. Angka yang ada di atas itu disebut sebagai superscript. Superscript Na nanti akan menjadi angka di bawah Cl ini, atau disebutnya sebagai subscript. Sementara yang angka 1 untuk Cl yang di atas ini akan ditukarkan, bertukar posisi ke Na, menjadi subscript untuk Na, sehingga dituliskannya seperti ini, Na1 ya, ini dari yang biru ya, kemudian Cl nya 1 yang merah ini. Nah, karena angka 1 ini tidak dituliskan, maka menjadinya NaCl. Ini yang disebut sebagai senyawa ion, karena ikatannya adalah ikatan ion, berarti terlibat ion positif dan ion negatif. Contoh yang kedua adalah magnesium, punya elektron sebanyak 12, maka konfigurasinya adalah 282. 2 ini bukan berarti magnesium sudah stabil, karena sudah jangan dikatakan bahwa dia duplet, karena ingat yang akan jadi duplet hanya hidrogen, berarti sisanya harus memenuhi kaidah oktet. Untuk mencapai kestabilannya, maka magnesium kecenderungannya akan melepaskan elektronnya. Sebanyak berapa? Sebanyak 2, karena punya elektron valensinya pun 2 ya. Jadi kalau lepas semua. Sementara Cl dengan nomor elektron atau nomor atomnya 17, maka konfigurasinya 281. Untuk mencapai kestabilannya, maka Cl kecenderungannya adalah menerima elektron atau menangkap elektron sebanyak 1. Nah, maka kalau dituliskan dalam persamaannya menjadi Mg, tanda panah, anak panah, berubah menjadi Mg yang bermuatan positif. Positif berapa? Positif 2 ditambah dengan 2 elektron. Dari sini ya 2 elektronnya. Nah, kalau ini dikalimatkan dalam kalimat bahasa Indonesia menjadi begini. Magnesium berubah menjadi Mg2+ dengan cara melepaskan elektron sebanyak 2. Ingat, melepas berarti elektronnya ditulis di kanan. Sementara Cl, karena dia menangkap elektron sebanyak 1, maka Cl ini ditambah dengan elektronnya disimpan di sebelah kiri. Kemudian berubah menjadi Cl negatif 1. Seperti yang contoh sebelumnya, elektron ini harus kita hilangkan, tadi kita eliminasi ya. Ini 2 di kanan, yang di kirinya sebanyak 1. Artinya kalau kita coret masih ada yang bersisa, sehingga supaya tidak bersisa, maka 2 persamaan ini harus
kalikan dengan suatu bilangan di mana elektronnya nanti supaya menjadi sama atau bisa kita coret. Dikali berapa? Untuk mengkalikannya, karena yang magnesiumnya sudah 2, berarti yang 1 elektron untuk Cl pun harus menjadi 2. Sehingga magnesium itu tidak dikalikan atau tetap ya, atau dikalikan sama dengan 1. Sementara Cl, supaya elektronnya menjadi 2, maka harus dikalikan dengan 2. Nah, dikalikan 2 ini berarti keseluruhannya dikalikan ini. Cl nanti dikali 2, 1 elektron pun dikali 2, dan ini pun dikali 2. Yang akan dikalikan itu hanya angka yang di depan sini. Ini yang saya tunjukkan ya. Ini ada angka 1 sebenarnya, tapi tidak ditulis. Ini juga 1. Nah, ini pun 1 ya. 1. Nanti 2 dikali 1, 2 dikali 1 elektron, dan 2 dikali Cl. Kita lihat, nah ini hasilnya. Mg karena seluruhnya dikalikan 1, berarti tidak ada yang berubah ya. Nah ini yang berubah di Cl. Cl sekarang menjadi 2. Cl ditambah 2 elektron, menghasilkan 2 Cl min. Yang akan dikalikan, ingat, hanya angka yang di depan sini. Kalau kalian mengalihkan menjadi angka 2 negatif di sini, atau angka 2-nya jadi di sini, jadi Cl2 di atas, itu jelas salah karena menyalahi rumusnya itu sendiri ya. Jadi berarti kalian merubah rumus. Nah, elektronnya sekarang sudah bisa kita coret ya. Maka hasilnya adalah Mg ditambah 2Cl ini ya. Anak panah, berarti yang ini di ruas kiri. Mg 2+ dari sini turun kembali ke bawah, ditambah 2Cl dari sini. Nah, hasilnya adalah MgCl2. Dari mana itu? Seperti yang tadi, kita tukarkan angkanya. Angka 1 yang menjadi superskrip di Cl, kemudian bertukar ke sini menjadi subskrip untuk Mg, sehingga menjadi Mg1. Sementara angka 2 superskrip di Mg akan menjadi angka 2 subskrip di Cl, sehingga menjadi Mg1Cl2. Positif dan negatifnya tidak usah disertakan. Nah, karena angka 1 ini tidak dituliskan, maka menjadi MgCl2. Ini disebut sebagai senyawa ion karena ikatannya berupa ion. Mana tandanya bahwa dia ikatannya ion ini. Ada ion positif dan ion negatif. Oke, sampai sini dulu penjelasan saya mengenai ikatan ion. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.